Oke teman-teman, salam perkenalan dengan saya Maringan Simanjuntak dalam ruang belajar virtual statistik bisnis. Kali ini di sesi pendahuluan kita akan membahas pengertian statistika. Teman-teman, di bagian pertama mata kuliah statistika ini kita akan fokus dengan statistik deskriptif. Di antaranya pengertian statistika, penyajian data, ukuran, pemusatan, penyebaran data, angka indeks, deret berkala. Di sesi pendahuluan ini kita akan mengawalinya dengan pengertian dan penggunaan statistika, jenis statistika hingga ke variabelnya, sumber data statistika, skala pengukuran, dan juga alat bantu program statistika. Teman-teman, untuk lebih mudah memahami tentang statistik, akan lebih ringan jika kita kemukakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana aktivitas keseharian manusia itu sejatinya merupakan aktivitas yang memproduksi data. Misal, jam berapa kita tidur, jam berapa kita akan bangun memulai aktivitas kita, hingga kita akan tidur kembali. Jam berapa kita atau Anda berangkat ke kampus ataupun ke tempat kerja. Berapa kali dalam semester ini Anda tidak masuk kuliah? Selama perkuliahan online, ya, berapa banyak kuota internet yang Anda habiskan, atau aplikasi apa yang Anda gunakan paling sering selama perkuliahan online ini. Juga penggunaan sosial media dalam berinteraksi, itu juga bagian dari produksi data. Seberapa banyak Anda menggunakan sosial media? Jenis sosial media apa yang paling sering Anda gunakan? Dan situs apa yang paling sering Anda buka? Termasuk berbelanja online. Aplikasi apa yang Anda gunakan dalam kegiatan berbelanja online ini? Dan seberapa banyak Anda melakukan aktivitas perbelanjaan online? Hingga buku apa saja yang sudah Anda baca selama 1 bulan terakhir, atau sudah berapa buku yang sudah Anda baca. Itu semua terkait produksi data. Jadi dari aspek kehidupan kita itu ternyata sejatinya itu sudah memproduksi data ataupun informasi. Aspek apa saja yang dapat memproduksi data? Bisa saja data itu kita peroleh dari aktivitas kepribadian kita. Juga aspek pendidikan, termasuk aspek sosial, juga kesehatan. Itu semua memproduksi data. Apalagi yang berkaitan dengan aspek keuangan. Nah, kenapa di mata kuliah atau di fakultas bisnis manajemen ini kita belajar statistika? Kita tahu dalam sebuah lembaga ataupun institusi dipastikan operasionalnya akan berproduksi atau memproduksi data. Ada data karyawan di sana, ada daftar gaji, ada juga daftar identitas karyawan, termasuk toko biografinya. Kemudian, poin pentingnya adalah
Data itu ada di mana-mana. Data ada di sekitar kita. Tentu, agar bermanfaat harus diolah. Misal nih, beras ini jika kita diamkan saja, tentu beras ini tidak akan bermanfaat. Paling akan membusuk atau kutuan. Tapi di tangan orang yang tepat, beras ini akan diolah, dimasak terlebih dahulu, sehingga akan menghasilkan nasi yang bisa dimakan, sehingga jadi solusi bagi umat manusia terhindar dari kelaparan. Demikian juga dengan data. Data itu jika diolah akan memberikan manfaat bagi masalah-masalah umat manusia. Jadi, betapa pentingnya data. Alat pengolahan data itulah yang dinamakan statistika. Nah, sering kita dengar istilah statistik. Statistik itu merupakan kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram, bisa berupa tabel, atau juga bisa berupa histogram, poligon, frekuensi, di mana isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Jadi, ada informasi yang kita dapatkan dari data, simbol-simbol data tersebut. Nah, sedangkan statistika itu sendiri terkadang disebut juga sebagai seni atau ilmu atau kegiatan merancang, mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Nah, penggunaan statistika dalam aspek-aspek kehidupan kita itu tidak terlepas dari masalah yang dihadapi. Misal, bagian manajemen ataupun akuntansi. Dibutuhkan penelitian khusus dalam menentukan bentuk gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Juga dibutuhkan data evaluasi produktivitas karyawan. Untuk akuntansi misalkan, perlu penelitian yang lebih mendalam dalam menentukan standar audit barang ataupun jasa, serta analisis rasio keuangan perusahaan. Itulah manfaat statistika dalam bidang ini, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Juga dalam pemasaran serta keuangan. Dalam pemasaran misalkan, diperlukan analisis yang tepat untuk potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Itu diperlukan data-data yang akurat serta pengolahannya, sehingga bisa diramalkan penjualan periode ke periode berikutnya. Dalam keuangan pun begitu. Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana itu bisa diprediksi dengan analisis data statistika yang tepat. Atau dalam penentuan analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, serta analisis risiko setiap usaha. Bisa dikelola dengan benar dengan data statistik, sehingga masalah pemasaran dan keuangan ini tercapai solusinya. Demikian bidang ekonomi pembangunan serta agribisnis. Analisa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga itu masalah dalam bidang ekonomi pembangunan. Tentu akan muncul peneliti-peneliti untuk bagaimana merancang sehingga persoalan ini selesai. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan dapat teratasi. Serta bagaimana memanajemen produksi agribisnis sekalipun
harus dilakukan dengan pengolahan data yang tepat. Bagaimana analisis ekspor dan impor produk pertanian dari suatu negara. Itulah di antara aspek-aspek yang bisa diselesaikan dengan cara statistika. Contoh pemanfaatan dalam kehidupan nyata. Jadi terakhir ini, dunia dilanda persoalan pandemi COVID-19, di mana negara kita tercinta ini tidak luput dari imbasnya. Banyak data yang dihimpun oleh pemerintah kita, mulai dari update data kasus COVID-19, misalkan di sini. Setiap hari dihimpun dan dihimpun untuk memberikan informasi kepada publik. Berapa yang sudah positif, berapa yang masih dirawat, berapa yang sudah meninggal, berapa yang sudah sembuh. Ini terus dipantau dan datanya dikumpulkan. Data-data ini setelah dikumpulkan dan sudah diperoleh dari himpunannya, maka bekerjalah statistik untuk menganalisis data dalam pemecahan sebuah masalah. Hasil analisis data dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Solusi yang tepat atas permasalahan tersebut akan tepat sasaran jika berbasis data. Misalkan, sampai kapan PSBB dilakukan? Hingga kapan kita kuliah dari rumah? Penggunaan masker, bagaimana distribusi vaksin? Itu harus berbasis data. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa statistik bekerja untuk menyelesaikan persoalan. Data merupakan hal mutlak untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Dengan data yang benar, kita dapat berbicara dengan yakin dan percaya diri bahwa argumentasi yang kita berikan berdasarkan fakta, bukan abal-abal atau nada-nada. Di situ bisa kita sebutkan data juga berperan sebagai penguat pernyataan kita akan suatu fenomena. Jenis-jenis statistika. Statistika dibagi dua bagian besar. Dikatakan statistika deskriptif dan statistika induktif. Nah, materi ini juga nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Untuk statistika deskriptif, materinya berisi penyajian, ukuran, pemusatan, dan penyebaran data, termasuk angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Statistika induktif, materinya dibatasi, lebih cenderung ke metode penelitian, sampling, probabilitas, dan teori keputusan. Teori pendunggan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi, serta statistika non-parametrik. Nah, berikut contoh statistika deskriptif. Sesuai dengan namanya, informasi yang kita dapatkan dari statistika deskriptif ini berupa deskripsi. Di antaranya, pemilik Lexus LS400 melaporkan 32 masalah dari setiap 100 unit kendaraan selama tahun 2020 misalkan. Angka 32 ini adalah angka statistik yang menggambarkan banyaknya jumlah yang muncul dari setiap 100 kendaraan. Atau yang kedua, data perbankan, misalkan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 menyalurkan kredit sebesar 90 triliun dengan laba operasi mencapai 4,2 triliun dan menjadi emiten terbaik pada tahun tersebut. Dari sini kita bisa lihat data di atas hanya menguraikan apa yang terjadi tanpa menarik sebuah kesimpulan.
Data dapat diolah, disajikan, ditata, didistribusikan, frekuensinya, disajikan dalam diagram, ukuran rata-rata tertentu, ataupun median dan modusnya. Itu secara ringkas tentang statistika deskriptif. Sedangkan statistika induktif, contohnya misalkan pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruknya manis. Untuk membuktikan bahwa jeruk manis, Anda dipersilahkan mencoba satu buah saja, tanpa harus mencoba satu keranjang jeruk tersebut. Setelah mencoba satu buah, ternyata jeruknya manis. Anda memutuskan untuk membeli 1 kilogram berisi 9 buah jeruk. Dan Anda yakin bahwa 9 jeruk yang Anda beli itu adalah manis hanya dengan mencoba satu buah, tanpa mencoba seluruh isi keranjang jeruk tersebut. Nah, inilah yang disebut menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan contoh. Jadi jeruk 9 buah yang Anda beli adalah populasi dan 1 jeruk yang Anda coba merupakan sampel. Terkait populasi dan sampel, jika populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda-benda dan ukuran lain dari suatu objek yang menjadi perhatian, maka sampelnya merupakan bagian dari populasi tersebut. Kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Jika dalam lingkaran besar ini merupakan target populasi, maka lingkaran kecil ini bagian daripada target populasi ini, itu yang dinamakan sampel. Nah, selanjutnya ada jenis data. Berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif biasanya informasi yang kita dapatkan itu berupa narasi. Contoh, jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif biasanya informasi yang kita peroleh itu berupa jumlah atau quantity. Data kuantitatif dibagi dua, data diskrit yang berupa jumlah tertentu dan data kontinu berbentuk berat, jarak, luas. Berat tentunya dengan satuan berat, jarak tentunya dengan satuan jarak, dan luas tentunya dengan satuan luas. Nah, sedangkan berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua bagian. Data primer diperoleh dengan wawancara atau pengisian kuesioner. Dan data sekunder diperoleh dari pihak lain, misalkan data perbankan dari Bank Indonesia atau dari World Bank ataupun IMF. Untuk alat bantu program statistika, belakangan mengalami perubahan perkembangan yang drastis. Ini sesuai dengan jumlah data yang dikelola. Kalau volume datanya sedikit ataupun sederhana, masih bisa digunakan secara manual dengan berbagai rumus yang tersedia. Namun, seiring dengan kompleksnya jumlah data yang akan diolah, pengolahan maupun komputasi yang sifatnya berulang kali, dan penyajian ketepatan hasil pengolahan perlu bantuan program perangkat lunak dalam pengolahan data statistik. Nah, beberapa software yang sering digunakan mulai dari software yang paling sederhana Excel hingga EBM, SPSS, juga SAS, Statistik Analisis System, merupakan bagian dari software atau alat bantu pengolahan data. Nah, ini hanya beberapa, sebenarnya masih ada lagi alat bantu atau software lainnya.
Demikian pertemuan kali ini. Tentu ini masih bersambung dengan sesi selanjutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat belajar.